wasallam. Kita memperbahagiakannya kita berniat namanya ta'allum wa ta'lim. Kita berniat untuk belajar dan semoga kita pun juga bisa mengajarkan kepada orang lain. Watadzakkara wa dzikir, kita berniat untuk menyadarkan diri kita dan semoga kita pun juga bisa mengajarkan kepada orang lain. Manfaat wal intifa', kita berniat untuk mengambil manfaat dan semoga kita pun juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Walifadah walistifadah, kita berniat untuk memberikan faedah dan semoga kita pun juga bisa mengambil faedah daripada orang lain. Walhasa ala tamassuki bi kitabillah, kita berniat semoga kita bisa mendorong orang untuk berpegang dengan kitab Allah Al-Quran ini. Sunnah Rasulih, dan kita berniat semoga kita bisa mendorong orang untuk berpegang dengan sunnahnya Rasulullah, ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa ilal huda, dan kita berniat semoga kita bisa menuju kepada jalan petunjuk. Berdilah ta'ala khair, dan kita berniat semoga kita bisa menunjukkan atas kebaikan. Ibtigha wajhillah, kita melakukan semua itu mengharapkan akan Allah Subhanahu wa taala. Amaratihi, dan kita mengharapkan keridhaan daripada beliau. Wa qurbihi, dan kita mengharapkan kedekatan bersama Allah. Wa thawabihi, dan kita mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madarika jari wa jama'na bihi fi kulli afari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ففهمناها سليمان فكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. يا من علم إبراهيم علمنا، 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 يا من علم إبراهيم علمنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بمقصد الله ما طاقت الله وفرجه الله. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورحمة الله وبركاته.
Nanti kan nanti carilah meja-meja depan. Kenapa yang nanti di depan dan belakang? Kenapa yang juga yang naik? Gak bisa karena nanti kecil. Jangan di belakang. Terus itu di sini. Di sini. Terus ini. Kenapa? Sebelah sini. Di sini. Geser. Ada lagi. Ayo, 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 ayo. Ya, saya kacamata sini. Sini. Ya, sini. Atau gimana kita mau kayaknya ada di sini. Ya. Nah, itu pindahnya ya. Ya, usahakan lebih cepat ya, Dan. Karena masuk kan jam 8. 8 lewat 20. Ini berapa sekarang? 8:04. 8 lewat 24 sekarang. Dua puluh menitan lebih sudah. Masalahnya sudah 20 menitan lebih yang masuk. Wa masani dan ada pun asani yang kedua. Artinya apa? Dalil yang kedua. Apa itu dalil yang kedua? Yaitu dalil nafi. Kita baca bawah. Wa masani dan ada pun yang kedua.
tahun kemarin sama Anda juga? Siapa yang belakang? Ya. Nanti ya. Tahun kemarin itu di kelas kita juga lah. Ya. Ya ente. Tahun kemarin sini juga. Satu baru lah. Wa masa dan ada yang kedua, dalil yang kedua apa? Dalil naqli, kan? Ada dalil aqli, ada dalil naqli. Nah, ada pun dalil naqli, keduanya sepakat aja sama aja ya. Sama ada yang di hasyiah atau yang disyarah sama aja. Kemarin dalil yang aqlinya aja yang hasyiah kurang setuju sama dalil aqli yang disyarah. Kenapa? Ya memang yang syarah juga beliau itu mendalilkan sesuai dengan apa yang beliau syarahkan bagi matan. Yang mana pengarang hasyiah nggak setuju juga atas apa yang disyarahkan pengarang syarah atas matan. Pada masalah apa kemarin mukjizatan Quran. Nah sekarang dalil naqlinya, dalil secara pembilan. Wa in tarattaba, dan sekalipun tarattaba berlaku dia alal awal atas yang pertama, ya kan? Sekalipun berlaku ya alal awal atas yang pertama. Apa maksud berlaku atas yang pertama? Ini sekarang dalil yang kedua, dalil naqli secara riwayat, ya kan? Penukilan. Akan tetapi walaupun ini dalil secara nakal, secara penukilan, tapi di sana mengandung makna daripada makna secara pemikiran, secara akli. Jadi ini ayat Al-Quran, tapi Allah pun berbicara, berargumen kepada kita dengan argumen secara apa? Secara rasional, secara akli. Secara apa? Bahasa kita logis. Faqauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tu bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Qul, katakanlah olehmu wahai kekasihku Nabi Muhammad kepada mereka orang-orang yang kafir, la in ijtama'atil insu wal jinnu, sungguh jikalau berkumpul oleh para manusia dan para jin ala an ya'tu, atas bahwa ya'tu mendatangkan mereka itu bimithli hadzal Qur'an, dengan seumpama ini Al-Qur'an, la ya'tu bimithli, tidaklah mereka itu bisa mendatangkan bimithli dengan seumpamanya. Allah ini jitama'atil insu wal jin, katakanlah olehmu wahai kekasih Nabi Muhammad, ini jitama'atil insu, jikalau berkumpul, sungguh jikalau berkumpul oleh manusia, berjin dan para jin, ala atas yaitu bahwa mereka itu mendatangkan bimithli hadzal Qur'an, dengan seumpama ini Al-Qur'an. Apa seandainya semuanya kumpul, manusia, jin semuanya kumpul pengen mendatangkan akan seperti Al-Qur'an, la ya'tu bimithli, mereka tidak akan bisa mendatangkan dengan seumpamanya Al-Qur'an, tidak akan bisa. Walau kana, dan sekalipun kana adalah ba'dhuhum, sebahagian mereka, bi ba'dhin zahira, bagi sebahagian yang lain zahira, nampak. Itu di tadinya ada yang cetakan sama di tadinya di bawah ini apa kok? Paling bawah ada aja kan. La ya'tu bimithlihi walau kana ba'dhuhum bi ba'dhin zahira. La ya'tu bimithlihi, mereka tidak akan bisa mendatangkan bimithlihi dengan seumpamanya. Tidak akan bisa. Sekalipun manusia semuanya berapa ribu manusia, berapa juta manusia, dengan berapa ratus juta mungkin, ya kan? Jin berapa banyak jin, semuanya mulai Nabi Allah Adam sampai sekarang kumpul, ya kan? Pengen mendatangkan seumpama Al-Quran yang seperti Al-Quran, la ya'tu bimithlihi, mereka semuanya nggak akan bisa mendatangkan dengan seumpama Al-Quran, nggak akan. Padahal berapa juta orangnya, berapa ratus ribu, mungkin berapa ratus juta juga.
semuanya gabung, ya kan, kerjasama nggak bisa. Walau kana ba'duhum, dan sekalipun kana adalah ba'duhum sebahagian mereka, di ba'dihim bagi sebahagian yang lain, zahira nampak. Manusia bisa lihat jin, ya kan, nampak semuanya, nggak ada yang tersembunyi semuanya. Yang lain apa bisa melihat akan yang lain. Sekalipun begitu, pokoknya nggak akan bisa mendatangkan seumpama. Ini sekarang bukti bagaimana, ya kan, akan Al-Quran memang bersifat ijaz yang sangat luar biasa. Semuanya aja pengen kumpul separuh, ya kan, kerjasama pengen mendatangkan Al-Quran seperti Al-Quran nggak akan bisa. Jangan menunjukkan apa, memang Al-Quran pada derajat ijaz yang memang nggak mungkin didatangkan seumpamanya. Nggak akan mungkin mendatangkan seperti ijaz yang terkandung di dalam Al-Quran kecuali Allah Subhanahu aja yang bisa mendatangkan ini kan. Nggak ada yang bisa mendatangkan seumpamanya Al-Quran. Ijaz yang di Al-Quran nggak ada yang bisa yang lain membuat mendatangkannya. Qala berkata mereka itu, Qala berkata iya sampai sekarang ya Abdurrahman Al-Akhdari. Tapi kalian sekarang bisa memahami aja kan akan ayat tadi. Ini tadi Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita, ya kan. Itu Allah mengkhitab kepada kita, mengkhitab akan kita dengan khitab secara akli, secara pemikiran, secara rasional, secara logika. Gimana semuanya aja kalau kumpul gak bisa mendatangkan seperti Al-Quran, ya kan? Nah ini kan sekarang Allah bicara secara akal, yang mana ini dalil adalah dalil nakal. Jadi sekarang ada dalil, ini dalil nakal kan, ini ayat. Wallahi ini itama'atil insu wal jinnu ala ayatin di Al-Quran. Ini ayat adalah apa kata kita dalil secara nakal, riwayat. Akan tetapi apa walaupun ini dalil secara nakal, apa tawakkaf ala ruwal. Ini berlaku atas yang pertama, yaitu dalil secara akal, secara apa pemikiran, secara rasional. Ya kan? Kenapa? Karena Allah sekarang menghitung kita. Coba pikirin kata Allah. Semuanya kalau kumpul nggak akan bisa. Ini kan Allah ngomong kepada kita apa? Tapi berbicara kepada kita dengan perkara juga yang sifatnya akli, sifatnya apa? Masuk akal, rasional, logis. Itu maksud apa? Wa in taratab 'alal awwal, ya. Allah berkata ini Imam Abdurrahman Al-Akhdari, wa syahadu matabi'al anwari wa mahtawat 'alaihi min asrari, wa syahadu, dan mereka menyaksikan apa? Dengan mata hati mereka maksudnya. Wa syahadu, dan mereka menyaksikan maksudnya apa? Menyaksikan dengan mata hati. Matali'al anwari akan ilmu, yang mana ilmu itu adalah tempat timbulnya cahaya. Matali'al anwari akan ilmu, yang mana ilmu itu adalah tempat timbulnya cahaya. Wamahtawat, dan mereka menyaksikan akan sesuatu daripada rahasia-rahasia. Wamahtawat, dan mereka menyaksikan akan apa-apa daripada rahasia-rahasia, alaihi min asrari, yang terkandung di dalam Al-Quran, dengan itu ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran, dengan itu ilmu. Ya langsung kita artikan dengan pemahamannya sebenarnya kan. Walaupun mungkin kalau kalian juga terjemahin kayak sama, langsung kita pemahamannya. Wa mahtawat alaihi min asrari, dan mereka menyaksikan akan apa-apa daripada rahasia-rahasia yang terkandung di dalam Al-Quran, dengan itu ilmu. Ini sekarang Pak, ini sekarang lanjutan daripada qasidah kemarin, menjelaskan akan buah daripada ilmu bayan, yang mana Allah sudah jadikan ini
cahaya ilmu bayan, matahari ilmu bayan pada hati para ulama-ulama yang mengamalkan ilmu mereka. Nah, mereka yang mengamalkan ilmu-ilmu mereka, kata beliau, syahadu matali al-anwar. Mereka menyaksikan dengan mata hati mereka akan ilmu yang mana ilmu itu adalah tempat timbulnya cahaya. Apalagi wa mahtawat alaihi min asrar, dan mereka menyaksikan akan apa-apa daripada rahasia-rahasia yang terkandung di dalam Al-Quran dengan ilmu. Ada di luar kan? Ada di luar. Benar. Aku katakan syahadu. Aku katakan siapa? Aku Abdullah Ahmad bin Abdul Mu'in dan Nangkuri. Syahadu, menyaksikan mereka itu. Jangan ini kata-kata syahadu, kata-kata syahadu. Yang mana syahadu artinya apa? Menyaksikan mereka itu. Nah, kata-kata syahadu ma'tufun di'atofkan. Kata-kata syahadu yang mana artinya apa? Menyaksikan mereka itu. Ini di'atofkan ala atas absaru, kata-kata absaru. Yang kemarin di qasidah yang sebelumnya kan apa? Fa'absaru mu'jizatal Qur'an. Nah, apa ke situ sekarang? Fasyahadu matali'al anwari. Bahwa maka ia syahadu matali'al anwar wa mahtawat alaihi min asrar. Ini bahwa maka ia min samarati, daripada buah-buah rasmil bayan, penetapan ilmu bayan, daripada buah-buah, daripada apa? Faedah-faedah, dan daripada buah-buah rasmil bayan, penetapan ilmu bayan aibun pulang. Ya kan? Ini kan maksud beliau yang kemarin, amat da'arababan muhawara sama Allah menetapkan, ya kan? Allah akan memberikan tambahan bantuan agar orang-orang yang memiliki akal warasama, kan pembahasan kemarin dulu. Allah menetapkan syamsul bayan akan matahari ilmu bayan fi suduril ulama, pada dada-dadanya orang para ulama yang mengamalkan akan ilmu mereka. Nah, ini orang yang Allah tetapkan matahari ilmu bayan, kata kemarin apa? Absaru mukjizatan Quran. Mereka itu melihat akan mukjizat Al-Quran. Mereka melihat akan Quran itu memang apa? Susunannya mukjiz. Nah, apalagi yang mereka saksikan? Apa yang mereka dapatkan? Apa buah daripada mereka itu apa? Daripada apa? Allah menetapkan ilmu bayan di dalam dada mereka. Ini lagi buahnya. Fasyahadu matali'al anwari. Mereka menyaksikan akan ilmu yang mana itu adalah tempat ilmunya cahaya. Apalagi buahnya wa mahtawat alaihi min asrari, dan mereka menyaksikan akan apa-apa daripada rahasia-rahasia yang terkandung di dalam Al-Quran dengan itu ilmu. Ini buah daripada Allah apa menetapkan matahari ilmu bayan di dalam hati seluruh. Wal muradu, dan yang dikehendaki dengan syahadu, kan? Apa yang dikehendaki dengan syahadu di sini? Al musyahadah bi ainil basirah. Yaitu apa? Menyaksikan bi ainil basirah, dengan mata hati. Ya kan? Asal terjemah syahadu kan menyaksikan apa? Ya kan? Kata kita apa? Yang dikehendaki dengan maksud menyaksikan artinya apa? Syahadu bi ainil basirah, menyaksikan dengan mata hati. Wal matali'u, dan matali' kan matali' al-anwari kata kita di atas. Nah, matali' itu kata beliau jamak matla', jamak daripada kata-kata matla'. Bahwa dan ia yang matla', apa itu matla'? Mahallul tulu', tempat timbul. Mahallul tulu', tempat timbul. Matla' tempat timbul. Wal anwar, dan anwar kan matali al anwari. Nah, kata-kata anwar, wal anwaru, dan kata-kata anwar jam'u nurin, jamak daripada kata-kata nur. Apa itu nur? Bahwa dan ia nur ma bihi nurul asya, sesuatu yang dengannya
zuhurul asya, nampak sesuatu. Ini sekarang definisi zuhur. Ma bihi zuhurul asya, sesuatu yang dengannya zuhurul asya, nampak segala sesuatu. Jadi yang namanya nur itu yang gak mesti kayak cahaya kayak gini, ya kan? Muhammad nurullah, ya kan? Muhammad adalah cahayanya Allah. Apa maksud cahaya Allah? Artinya Nabi Muhammad lah yang Allah jadikan di muka bumi untuk menerangi bumi, untuk memberikan jalan kebaikan, kebenaran, menampakkan bagi kita jalan kebenaran. Allah jadikan apa? Muhammad sebagai cahaya. Muhammad nurullah, ya kan? Artinya apa? Muhammad Allah jadikan sebagai cahaya yang menerangi bagi kita sehingga kita bisa melihat mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Itu kan Muhammad nurullah. Jangan salah-salah paham. Orang kira Muhammad nurullah, Muhammad itu bagian daripada Allah, itu kan ya salah, ya kan? Jangan apa? Ya ada bahasa, ya kan? Kita harus paham bahasa. Ya kan, nur artinya nurul asya, sesuatu yang dengannya nampak sesuatu. Muhammad nurullah, Muhammad cahaya Allah. Apa artinya? Apakah berarti Allah itu cahaya? Cahayanya itu Nabi Muhammad, bukan? Ya kan? Maksudnya kayak gini, bukan? Ya kan? Bukanlah Nabi Muhammad daripada bagian Allah, enggak? Ya. Jadi apa? Nabi Muhammad adalah sosok yang Allah jadikan penerang ini bumi, ya kan? Dengan Nabi Muhammad lah nampak bagi kita mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Allahu nurus samawati wal ardh, cahaya langit-langit dan bumi. Ya kan Allah yang cahayanya. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya kan? Allah mengeluarkan segala sesuatu daripada ketiadaan kepada ada. Itu cahaya paling jelas, ya kan? Dan Allah menjadikan Nabi Muhammad, ya kan? Yang mana dengan Nabi Muhammad Allah juga menerangkan akan bumi, ya kan? Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Muhammad, Allah dikatakan apa? Nurus samawati wal ardh. Allah yang cahaya langit bumi. Kenapa Allah cahaya langit bumi? Allah yang menciptakan Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad Allah jadikan untuk menerangi kehidupan kita. Nah itu mana nur, bihi nurul asya, sesuatu yang dengannya nampak segala sesuatu. Kalau maradu bihi, dan yang dikehendaki bihi dengannya nur di sini cahaya. Wal muradu, dan yang dikehendaki bihi dengannya nur guna di sini al ilmu, yaitu adalah ilmu sekarang. Kan nur banyak jalan, antaranya apa? Itu adalah ilmu. Kenapa ya ilmu itu dikatakan nur? Di anna bihi, karena bahwasanya bihi dengannya nur, dengannya cahaya. Tazharul maklumat, nampak al-maklumat, segala sesuatu yang bisa diketahui. Ya kan? Dengan ilmu kita tahu ini barisnya apa nih, baris kasroh, baris dhammah, baris fathah. Dengan ilmu kan? Dengan ilmu nahwu kan, tahu kita akhir-akhir kalimat. Dengan ilmu sharaf kita tahu awal-awal kalimat, ya kan? Matolib, ya kan? Bukan mutolak misalnya. Ya kan ini dengan dengan sharafnya. Wamah tawar, bukan wamah tibit misalnya, ya kan? Kan dengan sharaf, dengan ilmu nampak segala sesuatu yang bisa diketahui. Nah, wal asrar, dan namanya asrar, rahasia-rahasia. Ya kan, mamah tawat alihi min asrari. Asrar apa? Rahasia-rahasia. Asrar yang usir di jamak daripada kata sir. Bahwa dan dia sir apa?
Al-makna khafi, makna yang samar, makna yang tersembunyi, itu rahasia. Jadi mereka itu yang Allah tetapkan matahari ilmu bayan ke dalam hati mereka, mereka itu bisa melihat akan yang namanya ilmu, yang mana ini ilmu menjadi sesuatu yang menerangi kehidupan mereka, yang mana ini ilmu adalah tempat timbulnya cahaya, dan mereka itu pula juga bisa melihat akan rahasia-rahasia yang terkandung di dalam Al-Quran. Rahasianya sesuatu makna-makna yang samar yang terkandung di dalam Al-Quran. Dengan dengan ilmu bayan. Tapi bagaimana caranya? Nanti akan dijelaskan beliau. Makna dan makna daripada bait qasidah. Annahum, bahwasanya mereka biwasitati, dengan perantara im'anin nazar, menunjukkan pandangan, menunjukkan nazar, pandangan, menunjukkan nazar bisa kita pemikiran. Mereka dengan perantara im'anin nazar, menunjukkan pemikiran, atau di sekitar kenapa im'an, mendalamkan pemikiran, bisa juga mendalamkan, memikirkan dengan mendalam, ya kan, mendalamkan an-nazar, pemikiran. Nah, mereka dengan menunjukkan pemikiran, dengan mendalamkan pemikiran, an-nasyi yang timbul itu amma, daripada apa yang telah lusima diletakkan. An-nasyi yang timbul amma, daripada apa yang telah diletakkan, amma lusima, daripada apa yang telah diletakkan, ditetapkan di qulubihim, pada hati-hati mereka. Ya kan? Mereka dengan perantara mendalami pemikiran yang timbul itu, mendalami pemikiran daripada apa yang timbul telah ditetapkan pada hati mereka. Nah, mereka itu syahadu, menyaksikan ma'ani, akan makna-makna kalimat Al-Quran, kalimat-kalimat Al-Quran, yang mana allati, yang ia kalimat Al-Quran, ma'ani kalimat Al-Quran, ma'ani kalimat Al-Quran, makna kalimat Al-Quran, allati yang ia ia ma'ani kalimat Al-Quran, makna kalimat Al-Quran. Ia ini kamatoli'il anwar, seperti tempat timbulnya cahaya-cahaya al-hissiyah yang nampak, al-hissiyah yang nampak. Jadi dulu seperti yang kita ketahui Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada hati mereka akan matahari ilmu bayan. Dan sekarang mereka ini dengan apa yang Allah sudah tetapkan di hati mereka, mereka memandang dengan lebih dalam, mereka menunjukkan pandangan mereka. Jadi dalamnya pandangan, tujuan pandangan ini tertuju dengan apa mereka itu mendalami pandangan, menunjukkan pandangan mereka. Mereka itu menajamkan, mendalamkan yang demikian dengan apa yang Allah sudah letakkan di dalam hati mereka daripada matahari yang bayan. Sehingga dengan inilah
Ya kan, dengan mereka itu mengamati, yang mana ini pengamatan apa daripada apa yang sudah diletakkan Allah di dalam hati mereka. Dengan ini syahadu, mereka itu bisa menyaksikan akan makna-makna kalimat Al-Quran, yang mana ini adalah cahaya, ya kan? Seperti apa? Yang mana ini adalah tempat timbulnya cahaya. Alladzi yang kama tali'il anwar hisiyah, yang mana ia seperti tempat timbulnya cahaya yang zahir. Bijami' dengan umumnya, bijami'i dengan umumnya, ma yansha'u sesuatu yang timbul, ma yansha'u sesuatu yang timbul, an kullin daripada semuanya, minan nur daripada cahaya-cahaya. Bijami' dengan umumnya, ma yansha'u sesuatu yang timbul, an kullin daripada semuanya, minan nur daripada cahaya-cahaya. Lain kana, dan sekalipun kana adalah ia, mahsusan nampak, fisani pada yang kedua, wa ma'qulan, dan sesuatu yang sifatnya itu apa, ma'qul, diakali, diterima dengan secara pemikiran, bukan dengan nampak, bukan, tapi apa, diterima secara ma'qul, pemikiran, secara rasional. Fil awal, pada yang pertama. Fil awal, pada yang ada kitab ya itu yang paling ya, ada kitab kan, kedua kitab kan ya, tapi nanti carilah tempat di depan yang pilih salah satu sini, mana tempat kamu yang asli, dan pilih tempat duduknya di depan. Yalah, saya kan tempat duduknya. Ya, nanti serba salah kita. Pengen di sebelah belakang tidak kelihatan. Tapi kasih aja yang mulai tadi jalan yang kita naikkan, yang belum dinaikin. Di sini kawah, di sini. Di sini. Penuhin dulu. Anak mereka ada.
Masih pakai lama. Next, ya ente sekarang ente sini dulu ya. Sudah penuh nggak sini? Sini turunin dulu. Ya, rapi sampai sini ya. Nah, kata beliau kan sekarang ada yang namanya apa? Ma'ani kalimat Al-Quran, makna daripada kalimat Al-Quran. Ini makna kalimat Al-Quran kata beliau kan bagaikan tempat timbul cahaya, dan bagaikan tempat sama dengan ini.
Matali'ul anwarin hisya ini sama kan ini bagaikan ini. Ma'ani kalimat Al-Quran bagikan apa? Matali'ul anwar hisya bagikan tempat timbul cahaya yang nampak. Kita kan tahu yang namanya matahari dan itu kan cahaya. Nah ini matahari kan timbul di timur ya. Dan tergantung kan, kadang-kadang timurnya kita bisa memang daerah apa daerah laut, kadang-kadang apa karena daerah apa timurnya itu adalah daerah mungkin pegunungan atau daerah apa daerah datar. Dan maksud kita apa antara laut atau antara daerah tanah lah gitu ya. Ya sebenarnya kan tempat timbulnya cahaya. Di mana sih tempat timbulnya cahaya? Ya untuk masalah ini kan ya permasalahan tempat timbulnya cahaya maksudnya sekarang adalah tempat timbul cahaya yang nampak bagi kita. Kita sekarang ya, kita apa kita kata kita timbul cahaya dari sana, matahari timbul dari situ. Nah itulah tempat timbul cahaya kan bagi kita yang sekarang berada di sini. Ya kan? Ada pun orang yang juga di sana, mereka melihat apa cahaya timbul dari yang sebelumnya lagi. Ya kan? Karena kan yang namanya matahari kita ini berpindah-pindah. Ya kan? Tempat timbulnya cahaya bagi kita bukan tempat timbul cahaya bagi orang yang mungkin apa di daerah misalnya Sulawesi atau daerah Aceh, ya kan? Kemarin aja yang kita kemarin apa Idul Fitri ya, gak ada yang lihat akannya namanya hilal kecuali hanya di Aceh. Tapi semuanya dijadikan apa Indonesia-nya kita Idul Fitrinya itu sama bahwasanya apa Aceh di sana dilihat akannya namanya hilal. Padahal yang mana yang lain kan banyak Malaysia kemarin datang dubesnya Malaysia atau Menteri Agamanya Malaysia, ya kan? Dan ada juga pihak dari Singapura. Karena memang tempat beda-beda ya kan, daerah beda ya kan? Maka ketika daerah beda tempat timbul cahayanya pun berbeda. Nah akan jadi apa? Pokoknya sekarang permasalahan kita tempat timbul cahaya yang nampak jelas bagi kita. Ada permasalahan tempat timbul cahaya yang hakiki di mana cahayanya itu mulai timbul. Ya kita tidak tahu juga. Kita kan masalah bumi aja, bumi itu datar atau bumi itu datar bulat, kita masih nggak ada yang sepakat lagi. Bumi itu datar atau bulat ya kan? Kalau kita bilang datar ya, ketika timbul dari sini ya kan, matahari timbul ya berarti ini seperti matahari. Tapi kan sekarang kita ini nggak ada yang sepakatnya juga. Apakah bulat atau datar? Apakah bulat atau datar? Kalau bulat ya kan, bagi yang mereka tinggal di sini ini tempat timbul matahari. Tapi bagi mereka yang tinggal di sini apa mungkin tempat timbul matahari di sebelah sini ya kan, nggak di sini, jauh kan daerahnya. Yang tinggal di sini mana tempat timbul matahari bagi mereka mungkin yang di sini, ya kan? Ini pun juga sekarang ketika kita bicara sini tempat timbul matahari, nggak tentu juga memang mulai dari bawah ke atas kayak gini. Ada juga yang bilang kan keliling-keliling aja sebenarnya bulan matahari itu kan keliling-keliling kayak gitu. Nggak tahu sebenarnya hakikatnya ya. Kita sekarang hanya bicara apa Matali'ul anwar yang nampak bagi kita, ya kan? Ada pun yang hakikatnya kita tahu, ya kan? Nah sekarang kata kita ada yang namanya ma'ani kalimat Al-Quran, makna kalimat Al-Quran. Nah ini kata kita sama dengan Matali'ul anwar fisyah, tempat timbul cahaya yang nampak, atau secara umum kita bilang apa syarat timur ya kan, jangan tanpa mandang di mana sebetulnya timur pokoknya. Nah ini sama dengan ini apa kesamaannya? Kata beliau kan dijami dengan jami. Ada yang menghimpunkan di antara keduanya, ada yang mengumpulkan di antara ini dan ini, sehingga apa kita bisa samakan ini dengan ini. Ada kesamaan. Apa jami'nya? Umumnya apa?
yansya min kullin kata apa? Yansya an kullin nur an kullin atau bisa kita tambahkan makna yansya an kullin minat nur daripada cahaya, sesuatu yang timbul daripada keduanya daripada cahaya. Timbul dari sini cahaya dan timbul dari sini juga cahaya. Dari timur cahaya matahari timbul. Dari makna kalimat Al-Quran juga di sana timbul cahaya yang akan menghidayahkan kita, yang akan menerangkan kehidupan kita, yang akan membimbing kita di dalam kehidupan. Dan yang menerangkan kita, yang mana yang diridhoi Allah, yang mana tidak diridhoi Allah, yang mana padanya pahala, yang mana padanya siksa, mana yang benar, yang mana salah gitu kan. Jadi ketika kita pengen nyamakan ya kan harus ada jaminnya. Memang sekarang ada jaminnya kan. Ada apa? Kita pakai umuman. Di sini ada ini dan di sini sama juga ya kan. Dari mana di kalimat Quran timbul daripada cahaya ya kan. Dari matlaul amal juga timbul cahaya. Wa in kana dan sekalipun ya kan mahsusan firtani ya kan zahir pada yang kedua. Ini kan yang kedua. Ya kan? Ini kan yang nampaknya apa? Nur syams, matahari, cahaya matahari. Ini kan cahaya matahari nampak kelihatan. Ya kan ini yang kedua kan. Mahsusan bisa didapatkan dengan panca indera. Firtani ya, kan mahsusan firtani. Ini kan cahaya matahari kita semuanya bisa lihat. Bahkan kita bisa rasakan ketika kita berjemur ya kan panasnya. Nah, paling nyata dengan pandangan kita kan kita bisa melihat cahayanya dulu dengan pandangan kita. Ini apa? Ini yang pertama ma'qulan fil awal. Apa ini apa? Mahsus ya. Karena cahayanya kan mahsus. Ada ini kan cahayanya apa? Nurul cahaya hidayah. Wal nurul hidayah. Atau yang lain kita kawan dulu ilmi lah. Nurul ilmi wal hidayah. Cahaya ilmu dan petunjuk. Ini cahaya ilmu dan petunjuk apa? Sifatnya ma'qul. Jangan kita nggak bisa lihat, tapi kita tahu ada, ya kan? Bisa kita dapatkan dengan pemikiran kita. Ada yang ma'qul, ada yang mahsus ya Bang. Nah, jadi apa? Salah keduanya sama-sama apa? Nur, ya kan? Sama-sama menimbulkan cahaya. Ma'an kalimat Al-Quran menimbulkan apa? Yaitu cahaya ilmu dan hidayah.
Adapun Mathalul Anwar kenapa? Ya tempat timbul cahaya matahari dari kita. Ya kurang lebih lah inilah di Allah ya kurang lebihnya. Ya kita bisa teruskan. Ini apa? Sekarang kita hanya setengah baitnya ya, hanya wasyahadu matali'al anwar hanya sampai situ aja. Apalagi wasyahadu dan mereka itu menyaksikan dengan apa? Dengan yang tadi, dengan mendalami pandangan, yang mana itu mendalami pandangan daripada apa yang sudah ditetapkan daripada ilmu balaghah di dalam hati-hati mereka. Nah, mereka syahadu menyaksikan mashtamalat sesuatu yang mengandung alaihi atasnya itu sesuatu tilkal anwar oleh itu cahaya. Syahadu dan mereka itu menyaksikan mashtamalat sesuatu yang mengandung alaihi atasnya tilkal anwar oleh itu cahaya-cahaya. Apa maksudnya al-ulum ilmu min asrar daripada rahasia-rahasia. Dan wasyahadu dan mereka menyaksikan mashtamalat sesuatu yang mengandung alaihi atasnya tilkal anwar oleh itu cahaya-cahaya. Maksud itu cahaya-cahaya apa sih? Tilkal anwar itu cahaya-cahaya yang dimasukkan dengan itu cahaya-cahaya itu adalah al-ulum ilmu. Al-ulum ilmu. Mereka menyaksikan dengan atasnya, mereka menyaksikan sesuatu yang mengandung atasnya oleh itu ilmu-ilmu. Apa yang dikandung daripada itu ilmu-ilmu min asrorin daripada rahasia-rahasia. Lah sekarang kata-kata al-ulum ini menjelaskan apa? Daripada kata-kata tilkal anwar yang di sampingnya. Wasyahadu mashtamalat alaihi tilkal anwar dan mereka menyaksikan sesuatu yang mengandung atasnya tilkal anwar oleh itu cahaya-cahaya. Apa itu cahaya-cahaya? Maksud itu cahaya itu al-ulum, ilmu-ilmu. Apa yang mereka saksikan dengan itu ilmu, dengan itu cahaya? Mereka menyaksikan dengan itu ilmu, mereka menyaksikan dengan ini cahaya min asrar daripada rahasia-rahasia. Itu yang disaksikan. Menyaksikan dengan ilmu akan yang namanya rahasia. Apa rahasia? Ainuka bil khafiyah, masalah-masalah yang samar. Masalah-masalah yang samar. Ada yang samar dengan Quran, kata beliau itu khabayal Quran, karena sesuatu yang tersimpan di dalam Al-Quran. Wa khafaya dan sesuatu yang samar di dalam Al-Quran. Ini sesuatu yang tersimpan, yang samar itu tapi berhenti. Duna akhiriha sebelum sampai kepada akhirnya. Taqifu berhenti duna akhiriha sebelum sampai kepada akhirnya. Apa yang berhenti? Al-uqul oleh otak-otak. Jadi otak sebelum sampai ke akhir sudah berhenti, gak bisa kan otak. Jadi sekarang bukan tugas aku. Dan di sana ada apa sesuatu yang tersimpan, sesuatu yang rahasia di dalam Al-Quran, yang mana berhenti sebelum sampai kepada akhirnya oleh pemikiran, oleh akal, gak bisa dicapai oleh orang. Buktinya apa? Ada kayak gituan bidalil dengan dalil wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah dan tidaklah mengetahui
Takwilahu akan takwilnya, akan tafsirnya. Illallah kecuali Allah. Di sana ada rahasia yang nggak bisa dikenal dengan akal, nggak bisa diketahui dengan akal. Memang Allah sendiri mengatakan tidaklah mengetahui akan takwilnya, akan tafsirnya kecuali Allah. Terus gimana bisa dikenal? Nah, wa idraku ba'diha, dan memperdapati ba'diha sebahagiannya. Memperdapati sebahagiannya rahasia-rahasia. Innama hanya saja yakunu adalah ia bitanwir dengan pemberian cahaya, bitanwir dengan pemberian cahaya, dengan pemberian nur. Jadi di dalam Al-Quran itu ada rahasia, ada sir. Nah, sir itu masalah otak, akal ini gak bisa mencapai sampai akhirnya, pasti stop sebelum akhirnya. Ini yang ujung ya, ujung daripada rahasia gak bisa didapatkan. Memang apa, akal gak bisa sampai ke situ. Adapun masalah memperdapati sebahagian rahasia, sebahagian sir, ini sebahagian sir bisa didapati dengan apa? Dengan tanwir, pemberian cahaya yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kapan itu ada tanwir, ada pemberian cahaya? Ketika Allah menetapkan di dalam hati seseorang matahari ilmu bayan. Yang mana Allah meletakkan matahari ilmu bayan itu pada suduril ulama, kata kita kabarkan, pada hati-hati ulama-ulama, bukan ulama sembarangan, ulama-ulama yang mengamalkan akan ilmu mereka. Mereka mempunyai tanwir, mempunyai cahaya Allah, ya kan, memberikan cahaya pada hati mereka. Maka dari itulah mereka sebahagian ulama ada yang memberikan tafsir. Yang mana ini tafsir kita bingung dari mana dia bisa mentafsirkan dengan ini, ya kan? Kadang-kadang ya mungkin ya ambilannya itu kita nggak paham. Gimana bisa mengambil kayak gini? Ya kan, memahami yang mungkin apa? Kalau kita pengen memahami sendiri nggak akan bisa sampai otak kita, nggak terlintas di dalam pemikiran kita kadang-kadang. Ya mungkin kita kan ketika kita bisa pengen lihat yang ajaib-ajaib di dalam tafsir, ya mungkin kalian bisa lihat jadi kitab-kitab sebagian ulama yang memang apa yang luar biasa. Sebagian misalnya seperti kitab apa tafsir Qushairi, ya kan? Tafsir Qushairi kadang-kadang apa kita bingung, ya bicara tasawuf tinggi, gimana itu hubungannya sama ayat, ya kan, kadang-kadang kayak gitu. Ada juga tafsir yang apa yang bagus juga katanya apa Bahrul Madid. Bahrul Madid. Ada juga dikatakan yang kadang-kadang banyak pembahasannya kan. Kitab apa namanya itu? Kita ada sebuah ulama siapa yang baru aja dia ingat sekarang. Kitab Al-Ibris, ada kitab namanya Al-Ibris. Pengarangnya Imam Abdul Aziz Al-Dabbagh. Imam Abdul Aziz Dabbagh. Ini kitab beliau yang antik, luar biasa, masya Allah, yang banyak mencakup akan ilmu. Di antaranya kalau nggak salah ada juga di sana tafsir. Yalah. Nah, mana beliau mengatakan bahwasanya aku ini tulis di dalam kitab semuanya laduni. Semuanya laduni. Ya mungkin ketika kita lihat kitab-kitab begitu, kita akan tahu gimana yang ajaib-ajaib itu, ya kan? Mungkin apa kita akan mendapatkan apa tafsir-tafsir yang nggak pernah terlintas di dalam pikiran kita. Oh, kenapa ya mereka itu adalah ulama-ulama yang Allah berikan nur, berikan cahaya pada mereka. Tapi yang memang apa kata kita sebagian orang apa memang apa Allah kehendaki, jangan Allah berikan
keistimewaan. Tapi ya kita semuanya dituntut untuk berusaha dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Ada mau nanti kan keistimewaan Allah jangan akan berikan kepada hamba-hambanya, jangan. Nah, akan tetapi kita tetap berusaha, ya. Kita sekarang berusaha belajar. Adapun sesuatu yang kadang sifatnya itu mendadak, itu ya jangan ditunggu. Kita belajar aja, ya kan? Nanti ada tambahan-tambahan, itu kan ya alhamdulillah. Bahasanya apa? Kita belajar, ya kan? Ada duit, ya kan? Biar apa orang tua ngasih sekian, ya sudah rutinnya, ya kan? Yang penting belajar aja. Ada pun duit tambahan, ya kalau ada rezekinya, insya Allah ada. Mungkinnya nanti kira-kira apa? Ada mungkin tambahan dari siapa ngasih 1 juta, ya kan? Tapi jangan ditunggu. Ya kan? Jangan sampai orang misalnya apa? Katanya aku gak mau sekolah kecuali memang ada aku punya uang bulanan dari orang tuaku sekitar 400, ya kan, sebulan, dan aku harus punya juga uang tambahan, ya kan, plus itu kan, nilai plus atau uang plus itu harus ada juga, katanya setiap bulan harus 2 kali. Kalau ya gitu ke sekolah, ya kan, ya jalanannya ada, ya kan, jalanannya ada, kita berusaha. Ada pun nanti yang hasil plus, hasil tambahan itu nanti akan insya Allah akan dikasih aja, ya kan. Bukan berarti seseorang akan nunggu aja katanya pengen dapat hasil plus saja langsung, ya jangan. Kalau gitu ya takutnya orang dia nunggu ternyata gak dapat hasil plus, ujung-ujungnya hasil yang biasa enggak, hasil yang plus gak dapat juga, ya kan. Jadi kan misalnya seseorang katanya aku gak mau belajar, aku pengen nunggu ilmu laduni aja, ya kan. Ya syukur-syukur kalau datang. Gimana kalau seandainya kamu nanti mati gak sampai 60 tahun ilmu hidup gak pernah dapat aja ilmu laduni, ya kan. Jangan. Nanti kenapa ini kasihan orang malah hidup dalam kebodohan. Tapi ya secara jujur, ya kan, kita bicara secara jujur, memang ada orang-orang yang Allah berikan khususiat. Tapi itu pun biasanya kan khususiat ini datang dengan ada biasanya karena ada sebab biasanya, ya kan. Jadi kita berusaha, ya kan, melakukan kebaikan yang mungkin kita bisa lakukan. Barangkali ini kebaikan yang kita lakukan sepele mungkin kita lihat, ternyata ini malah menjadi kebaikan yang besar nanti, menjadi pintu kebaikan bagi kita. Yang mana seperti yang dikatakan, ya kan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Ini hadis, ya kan, Nabi. Janganlah kalian itu menghinakan daripada kebaikan syai'an sedikit pun. Ada kebaikan, kata dia ya sepeda aja gak usah gitu, jangan lakukan, selama bisa lakukan kebaikan. Walaupun ya sepele, gak masalah. Barangkali dengan ini amal yang sepele yang kamu mendapatkan kebaikan luar biasa. Yang mana diceritakan kan bahwasanya ada seseorang ahli maksiat. Ya orang gak baik, pokoknya ahli maksiat, penjahat rasanya. Pada suatu hari keluar dari rumah, ternyata ketemu sama orang tua yang kelaparan. Kata orang tua, "A'tini ma yasudu bihi ramati." Berikan kepadaku makanan yang aku bisa menutupi daripada kekosongan perutku yang sangat luar biasa lapar hampir mati. Setelah itu ini yang tadi asalnya orang gak baik ngasih roti. Itu punya mungkin sedikit aja, ada roti sedikit dikasih. Setelah itu kata orang tua ini, harrarakallah min rizqil ma'siyah kama harramtani min rizqil ju'. Semoga Allah membebaskan kamu daripada perbudakan maksiat, ya kan? Sebagaimana kamu membebaskan aku daripada kelaparan. Dikatakan ini yang tadi ahli maksiat mendadak jadi berubah. Ini yang tadi ahli maksiat berubah malah menjadi seorang wanita,
Bahkan ini orang disebutkan sebutan beliau di dalam kitab Risalah Kusyairiyah. Dan salah satu ulama-ulama yang disebutkan di dalam kitab Al-Risalah Al-Kusyairiyah. Asalnya ahli maksiat. Tapi satu hari keluar rumah jumpa kakek tua kasih surat. Memang orang berhajat. Ternyata ini yang amal mungkin dianggap kita sepele, ternyata merubah seseorang yang ahli maksiat menjadi wali. Bahkan ulama yang ternama sampai-sampai namanya disebut di dalam kitab Al-Risalah Al-Kusyairiyah. Yang kita teruskan, orang berkata beliau Imam Abdurrahman Al-Akhdari, "Fanazarul quluba fi riyadihi wa awradul fikra ala hiyadihi." Fanazarul quluba, maka mereka menyenangkan al-quluba akan hati-hati. Di mana mereka senangkan hati-hati mereka? Dengan kita biasanya menyenangkan diri pergi ke taman, pergi ke tempat yang indah-indah supaya lebih enak diri kita, hati kita. Nah, mereka menyenangkan akan hati-hati mereka fi riyadihi pada taman-tamannya Al-Quran. Fi riyadihi pada taman-taman makna Al-Quran. Fi riyadihi pada taman-taman maknanya Al-Quran. Fi riyadihi pada mana-mana taman Al-Quran. Apa tadi? Pada taman-taman makna Al-Quran. Pada taman-taman makna Al-Quran. Jadi makna Al-Quran itu bagaikan taman. Makna Al-Quran bagaikan taman-taman yang mana orang-orang yang mempunyai ilmu balaghah yang Allah memang tetapkan pada hati mereka itu cahaya ilmu balaghah. Mereka itu ketika menghadapi Al-Quran mereka sangat luar biasa senang. Bagaikan orang yang sekarang pergi ke sebuah kebun untuk bersenang-senang untuk menyejukkan jiwanya. Begitulah seseorang yang mereka itu Allah sedang berikan daripada matahari ilmu balaghah, mereka itu sejuk hatinya ketika membaca Al-Quran. Mereka tenang ketika membaca Al-Quran. Mereka bisa meluapkan akan kegundahan mereka, kesedihan mereka ketika membaca Al-Quran. Mereka menangis ketika membaca Al-Quran atas kesalahan-kesalahan yang sudah lewat. Mereka menangis ketika membaca Al-Quran dikarenakan kerinduan mereka kepada Allah sang pemilik daripada Al-Quran, sang pemilik daripada kitab. Fanazahul quluba fi riyadihi, maka mereka menyenangkan akan hati-hati mereka, akan hati-hati pada taman-taman makna Al-Quran, pada taman-taman makna-makna Al-Quran. Wa awradu, dan mereka menghadirkan, mereka menghadirkan, mereka menyampaikan sama juga. Mereka menghadirkan, mereka menyampaikan al-fikra akan pemikiran. Di mana mereka menghadirkan pemikiran mereka, di mana mereka sampaikan pemikiran mereka. Pemikiran mereka semuanya bahwa ala hiyadihi, atas makna-makna Al-Quran yang bagaikan telaga, atas makna-makna Al-Quran yang bagaikan telaga. Wa awradul fikra ala hiyadihi, dan mereka menghadirkan, mereka mendatangkan, mereka membawa al-fikra akan pemikiran ala hiyadihi, atas taman-taman ala hiyadihi, atas makna-makna Al-Quran yang bagaikan telaga, atas makna-makna Al-Quran yang bagaikan telaga. Pakai sini sedikit, pakai sini sedikit kelihatan. Di sini aja, sini aja, supaya kelihatan masih induk. Wa awradul fikra
dzikra ala hiyatihi, dan mereka menghadirkan akan pemikiran atas makna-makna Al-Quran yang bagi kita. Ya kan kita kadang-kadang kan mungkin ada yang tulisan, ada yang dataran, ada yang kurapan, ada yang punya penyakit kulit ya khusus, ada yang mungkin kena penyakit asma. Kata dokter katanya Pak, kamu ini perlu mandi dengan air panas di tempat pemandian air panas. Pergi ke sana, ya kan, supaya apa? Supaya sehat, ya kan. Yang mana ini Pak, sekarang tempat pemandian air panas ini Pak menyehatkan akan tubuh. Begitulah Al-Quran bagi orang-orang yang kenal dengan Al-Quran. Al-Quran bagi mereka adalah penyembuh bagi penyakit-penyakit mereka. Al-Quran adalah yang menyembuhkan mereka daripada kejauhan daripada jauh kepada dekat. Ini jauh itu bagaikan penyakit bagi mereka. Nah, ini menyembuhkan mereka dari jauh kepada dekat kepada Allah. Menyembuhkan mereka daripada lupa kepada zikir, kepada ingat kepada Allah. Wa'awradul fikra ala hiyadihi. Jadi sebagaimana air telaga menyembuhkan akan tubuh seseorang, begitu juga sekarang yang namanya Al-Quran menyembuhkan bagi mereka, ya kan, daripada penyakit-penyakit yang mungkin mereka rasakan. Aku katakan al-riyad, kata-kata riyad. Anazzalul quluba fi riyadih. Al-riyad itu jam'u rawdah, jamak daripada kata-kata rawdah. Dengan ada masjid yang kayak disolokan Masjid Riyadh dengan disolok. Meskipun kalau nggak salah nama masjidnya Riyadh juga kan, Masjid Ahli Al-Habsyi Riyadh. Ada yang namanya Rawdah, kayak sebuah garam musola Rawdah. Nah, Riyadh kata beliau apa? Jamak daripada kata-kata Rawdah. Wal mudhafu ilaih, dan mudhaf ilaih dhamirul Quran, dhamir yang kembali kepada Al-Quran. Dhamir yang kembali kepada Al-Quran. Ala takdir, atas takdir mudhaf, adanya mudhaf. Ala takdiri mudhafin, atas takdir mudhafin, adanya mudhaf. Huwa iya mudhaf apa? Ma'ani, kata-kata ma'ani. Jadi kata-kata riyadh jamak daripada kata-kata rawdah. Dhamir adalah dhamirul Quran, dhamir kembali kepada Al-Quran. Dan juga di sana apa? Ada takdir mudhaf. Ada takdir mudhaf, yaitu adalah ma'ani. Riyadih, jangan ihi dhamir kembali kepada Al-Quran. Jangan. Tapi kata beliau di sini juga ditakdirkan ada mudhaf. Ini dulu sekarang apa? Kata kita ini mudhaf ilaih. Pak, ini mudhaf. Ya kan? Hi, ya kan, dhamir ini apa? Mudhaf ilaih. Ya kan? Hi, jangan dhamir hi yang mana ini kembali kepada Al-Quran menjadi mudhaf ilaih. Terus di sini kan kata beliau apa? Juga ditakdirkan apa? Ditakdirkan mudhaf, yaitu ma'ani. Ada kata-kata ma'ani sebelumnya. Riyadhi ma'ani. Atau kita katakan apa secara lebih mudah? Riyadhi ma'anil Quran. Ya kan? Ini mudhaf, ini juga apa? Jadi mudhaf juga. Ya kan? Ini mudhaf ilaihnya. Ya kan? Mudhaf ilaih. Nah, akan tetapi sekaligus dia mudhaf ilaih, sekaligus juga sekarang dia apa? Sekarang dia juga menjadi mudhaf bagi yang setelahnya, bagi hi.
ini mudhof, ini sekarang ditakdirkan apa? Ini ada kata-kata ma'ani, ini ma'ani apa? Mudhof ilaih, ya kan? Yang mana ini juga menjadi mudhof bagi yang setelahnya yaitu domiri. Makanya kan tadi kata beliau apa? Ala takdir mudhof, atas mentakdirkan mudhof yaitu ini. Apa ma'ani, kata-kata ma'ani. Jadi secara terbuka apa? Sekarang riyadhi ma'anil Qur'an. Ya kan? Riyadhihi artinya apa? Riyadhi ma'anil Qur'an. Taman-taman daripada makna-makna Al-Qur'an. Taman-taman daripada makna-makna Al-Qur'an. Nanti mereka kasih yang lihat kapan kata mereka selesai. Yang lagi datang situ aja biar kelihatan. Biar anak jaga, jadi kan anak tahu kapan keluar. Jadi kan apa supaya nggak menjadikan kalian kerabatan juga nanti ya. Sudah ada batas ujiannya. Sudah tahu dia siapa mulai ujiannya gitu. Kan tahu dia siapa mulai ujian. Tapi kita mulai sekarang, bahkan yang solusinya mulai awal pelajaran yang dipersiapkan. Supaya ya lebih bagus ya kan. Ya kan senang kan ketika kalian hasil sendiri, kan? Bukan hasil kertas, bukan hasil teman. Yang kita teruskan. Walama dan anak-anak adalah an-nufus, jiwa-jiwa, an-natiqah yang berpikir, dan ta'ishu menjadi segar, menjadi kuat, menjadi lebih bersemangat, iya kan? Jiwa memang begitu, ya, menjadi kuat, menjadi lebih segar, menjadi lebih bersemangat. Dengan apa? Bi'tinasil ma'ani, dengan mengambil makna-makna. Kama sebagaimana ta'ishu menjadi kuat, menjadi segar, menjadi lebih bersemangat jiwa itu dengan apa? Bil aqwat, dengan pemakan al ashbah yang nampak, ya kan? Wal mabani, dan dengan bangunan-bangunan. Kata kita apa? Jiwa yang natiqah, yang berpikir.
Ini jiwa yang berpikir akan lebih semangat ketika dia itu bisa mengambil ilmu. Karena yang namanya ilmu atau apa kita maksud kita makna, ya kan makna itu adalah ilmu. Ketika jiwa dia itu bisa memahami bagi sebuah makna, ada dia bisa mengerti bagi sebuah ilmu, ini jiwa akan semangat. Karena itulah memang makanannya otak, ya kan? Ketika paham seger, ketika gak paham ya malah makin malas, ya kan? Nah, itu kan dengan ini bisa seger. Nah, sama kata beliau, sebagaimana jiwa itu gitu juga nanti. Jiwa begitu juga nanti ketika mendapatkan makanan yang zahir. Akwal tidak asbah makanan yang zahir. Ketemu nasi beras sama ayam panggang sama wong solo. Dengan wong solo misalnya apa? Ya, bebek bakar, bebek apa lagi? Nah, jangan seger kan kalau makan enak. Jangan ya ada teman nakir ke Hadrami, kemana lagi ke Emirat walaupun mahal, ya kan, tapi yang penting teman yang bayar ya rasa seger. Yang bayarin ya rasa lusu yang bayarin. Ya, minimal kan 150 gitu. Itu yang mungkin belum makan nasi lagi, 150 itu belum makan nasi lagi. Nah seger kan. Nah tapi ya mungkin bisa kita ubah sedikit karena ya memang kata-katanya ini ya terlalu jauh. Beliau sekarang kata beliau jiwa seger dengan makna-makna ketika memahami makna. Sebagaimana jiwa itu seger ketika ada makanan dan mabani dan bangunan-bangunan, dengan mabani dan bangunan-bangunan. Di kata-kata aqwa bil asbah, makanan-makanan yang nampak ini kita bisa lihat di dalam hasyiah bil aqwa al-munasib yang lebih cocok sekarang di bedah dulu menggantinya biar dengan kata-kata riyad. Kata-kata aqwa lebih cocok diganti dengan kata-kata riyad. Karena ta'ishu bir riyadil asbah. Kayak gitu lebih cocok sekarang. Ya kan? Sebagaimana jiwa itu menjadi lebih seger dengan taman yang nampak. Anak kita lesu, ya kan? Gak semangat, bawa ke taman, dia akan lari-lari, ya kan? Akan semangat. Wal mabani dan bangunan-bangunan begitu juga. Ketika lihat bangunan-bangunan, coba kita punya anak lesu, bawa ke tempat rekreasi. Banyak bangunan kan, ada bangunannya warna pink, warna putih, warna biru, warna hijau. Ada bola-bolanya dia. Yang tadi lesu akan loncat-loncat. Nah ini sekarang kata-kata lebih mirip lah kamatan ta'ishu biryad, ya. Jadi kata beliau sekarang, coba sekarang. Ketika jiwa dia ini menjadi lebih segar ketika memahami akan makna-makna ini, sama kata beliau dengan keadaan jiwa ketika dia mendapatkan akan taman. Jiwa menemui taman-taman yang nampak, tempat-tempat yang indah. Dia menemui akan bangunan-bangunan yang indah, lebih seger. Nah karena ada kesamaan kan sekarang. Menemui ilmu, mengetahui makna-makna, semangat. Dan ketika ketemu sama bangunan-bangunan atau ketemu sama taman yang nampak, juga lebih semangat juga, menjadi semangat juga. Nah, karena ada kesamaan syubbihat diserumpamakan, dimiripkan. Ma'anil Quran, makna-makna Al-Quran, birriyad dengan taman. Birriyadi dengan taman. Bijami'i dengan umumnya, tanazzuhin nafsi, bersenang-senangnya jiwa,
An-natiqah yang berpikir, bimulabasatiha dengan berhubungnya, bimulabasatiha dengan berhubung, atau bisa kita artikan yang panjang sedikit, bimulabasatiha dengan berhubung dengan makna-makna Al-Quran, bijami'i dengan umumnya, tanazzuhi nafsi bersenang-senangnya jiwa, an-natiqah yang berpikir, bimulabasatiha dengan berhubung dengan makna-makna Al-Quran, dengan berhubungnya dengan makna-makna Al-Quran. Kata nazzuhi seperti bersenang-senangnya, al-qalib zahir, al-jusmani jisim, zahir jisim seseorang, zahir badan seseorang. Riyadil mahsus dengan taman al-mahsus yang nampak. Riyadil mahsus dengan taman yang nampak. Jadi sekarang nampak aja kan bagi kalian bahwa kenapa kata-kata yang tadi di dalam syarah, kata-kata ta'ishu bil aqwat dicocokkan dengan apa, dan diganti dengan ta'ishu bil riyad. Ini kan pembahasannya kan mulai awal kita qasidahnya kan apa, ada pembahasan riyad, nggak ada pembahasan aqwat, ya kan pembahasannya riyad. Jadi ini sekarang jadi sama ini. Ya kan, ma'anil Quran kan kita. Sama apa? Ar-riyad al-mahsusah. Atau apa tadi? Ar-riyadul ashbah. Ar-riyadul ashbah. Bisa ditambahin wal mabad. Ini memang kan biasanya di taman ada hubungan nih. Ya kan? Taman kan biasa ibarat daripada tumbuhan, daripada bangunan-bangunan juga untuk rekreasi dan Nah sekarang kita samakan makna Al-Quran, makna Al-Quran dengan taman, ashbah dan mabani. Kenapa kita samakan? Karena ada jami', ada jami'. Apa jami'nya? Jami'nya yaitu adalah at-tanazzuh. Merasa senang. Ketika seseorang memahami bagaimana makna Al-Quran, dia merasa senang hatinya. Ya kan? Dengan kebersamaan dengan Al-Quran. Yang mana ini juga rasa senang kan dirasakan seseorang ketika berada di sebuah taman. Nah, karena ada jami' tanazzuh, sama-sama merasa senang, maka kita umpamakan Al-Quran, makna-makna Al-Quran kita umpamakan dengan riyad, dengan taman. Ya kan? Fanazzahul quluba fi riyadhihi. Maka mereka itu menyenangkan akan hati fi riyadhihi, pada taman-tamannya Al-Quran, pada taman-taman makna Al-Quran. Kita samakan Al-Quran dengan taman, kenapa? Karena sama-sama mempunyai jami, yaitu at-tanazzuh. Jadi yang namanya kita pengen menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, pasti harus ada jaminya ya. Ketika kita pengen menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, pasti harus ada jami, ya kan? Keumuman yang sama, di mana samanya? Gak mungkin kita samakan sesuatu kalau nggak ada sisi yang samanya. Misalnya apa kata kita al-jawal kalfil,
handphone bagaikan gajah. Gak ada sisi samanya, tapi bisa. Kita sama-samakan kan? Kita pengen samakan gak bisa. Kenapa gak ada jaminnya? Tapi ketika ada jaminnya, ada kesamaannya, makanya kita apa? Al-jawwal kasarek. Handphone itu seperti maling. Dari mana samanya? Sama-sama mencuri waktu. Habis satu hari sia-sia disebabkan apa? Maling handphone. Ya kan? Harus ada jamin, harus ada kesamaan. Nah, kita bisa teruskan lagi. Fa'idhofah, maka pengidhofatan riyadhihi, kata-kata riyadhihi, Zahur quluba fi riyadhihi. Pengidhofatan pada kalimat riyadhihi ini min qabil dari jenis lujainil ma, kata-kata lujainil ma. Ma'a serta mura'atil mudhaf, memelihara akan mudhaf al-mutaqaddim yang sudah tadi terdahulu sebutannya, serta menjaga mudhaf al-mutaqaddim yang tadi apa sudah terdahulu sebutannya. Ka'idhafatihi, apa? Ka'idhafati seperti pengidhafatan juga hiyadin, kata-kata hiyad, nanti kata-kata yang setelahnya kan apa? Hiyad. Wa auradul fikra ala hiyadihi. Nah, seperti pengidhafatan hiyad ba'dahu, setelahnya. Yang mana ini kata-kata hiyad yang ada setelah kata-kata riyad ini diidhafatkan kemana? Lima ba'dahu, bagi apa yang setelahnya. Kaidhafati seperti idhafatnya hiyad, kata-kata hiyad yang mana ini kata-kata hiyad apa? Ba'dahu, setelahnya apa? Setelahnya kata-kata riyad. Kan duluan riyad kan? Karena zulul fi riyadihi wa auradul ala hiyadihi. Nah, hiyad tadi. Jadi mengidhafat hiyad ba'dahu, yang mana itu hiyad setelahnya riyad. Lima idhafatkan hiyad, lima ba'dahu diidhafatkan bagi apa yang setelah. Hiyad diidhafatkan kepada hiyad. Nah, pengidhafatan hiyad kepada itu juga daripada masalah lujainil ma, daripada jenis bahasan apa? Lujainil ma. Nah, ini lihatkan lagi. Jadi pembahasan riyadhihi ini kata beliau apa? Adalah pembahasan jenis lujainil ma. Riyad diidhafatkan kepada hi. Nah, pengidhafatan riyad kepada hi zaman ini kembali kepada Al-Qur'an. Dan ini serta menjaga yang tadi sudah disebutkan itma'an.
al-mudhaf al-muqaddim yang kita ma'an, ya kan? Riyal yang mana diidhofkan kepada dhamir, mana kembali kepada Al-Quran, ya kan? Ini idhofatannya adalah daripada jenis ujainil ma. Serta apa? Serta tetap menjaga akan mudhaf yang tiada ma'ani, ya kan? Ma'a mura'ati mudhaf al-muqaddim yang telah terdahulu dah disebutkan tadi kan, masalah ma'ani. Jadi ini sekarang daripada jenis apa? Lujail ma. Nah, kita sudah jelaskan kan masalah lujail ma. Pembahasan apa? Lujail ma. Ini pembahasan lujail ma sih yang sudah ya kita hapus di atas tempatnya di lujail ma. Kata kemarin apa maksud lujail ma? Al-madi al-ma'u al-lajim, air yang bagian apa? Al-jin, bagian perak. Artinya apa? Air bersih, bagian perak bersih ya maksudnya. Nah, itu juga sekarang riyadhi atau apa kita katakan apa? Riyadhil Qur'an. Atau apa? Riyadh ma'anil dan kita jaga tapi ini muka ma'amroh mudhaf kita serta menjaga mudhaf dan riyadhi atau kita sebenarnya riyadhi yang mana riyadhi artinya riyadhi ma'anil ini sama ya kan, sama dengan pembahasan lagi artinya apa? Ma'anil Quran alladhi ma'ana al-Quran alladhi karni alladhi karni ya kan, ini sama lajimul ma atau apa riyadhil ma'anil Quran ya kan, al daripada lujinul ma apa al-ma'u alladhi kal lujin, air bagaikan apa dan bersihnya maksudnya. Sekarang kita riyadhi atau apa riyadhi ma'anil Quran, ini apa sama jenis ini sebenarnya ma'anil Quran, makna Al-Quran alladhi yang riyadh bagian apa kan Al-Quran Al-Quran alladhi yang bagaikan kamar. Ini sebenarnya pembahasan disebutkan dengan sebut apa? Idhar tashbih disebut apa dengan apa? Idhar tashbih. Idhafatut tashbih. Yang langsung biasa dikenal dengan apa? Kata orang jenis lajimul ma. Dan karena mungkin yang paling masyhur adalah kata lujinul ma. Ya kan? Tapi ini sebenarnya apa? Pembahasan idhafatut tashbih. Idhafat tashbihan. Idhafat apa? Tashbihan. Riyadhi ma'al Quran artinya ma'anil Quran ini kan ada sifat tetap tashbihan. Tapi sekarang dengan pengidhafan. Dapat idhafat tashbih, idhafan tashbih. Ya kan? Ini idhafat tapi apa? Artinya adalah sebuah tashbih.
Riyad di Al-Quran artinya ma'anukan al-ladhi kariyad. Dan ini pengidofan apakah sifatnya tashbih. Gimana ini? Ini ada bentuknya juga. Biasanya apa? Ini sekarang adanya Allah. Pokoknya kalau ada gobit ini berarti masalahnya pada ini masalahnya Allah al-mudhaf musyabbah bi. Bahwa diidhafkan al-musyabbah bi yang ditashbihkan bihi dengannya ila al-musyabbah kepada yang ditashbihkan ila al-musyabbah diidhafkan musyabbah bi dengan kepada musyabbah diidhafatkan musyabbah bi kepada al-musyabbah. Ini adalah mana musyabbah bi? Ya kan? Al-yang ini musyabbah bi. Musyabbah ini musyabbah yang ditashbihkan yang diserupakan. Kita menyerupakan Al-Quran dengan kepada yang ya, kepada ini kan ada tugasnya huruf tasbih. Ya. Tidak ini. Ya. Ya, jadi apa? Ada musyabbah bi, ada musyabbah. Jadi apa? Diidhafatkan musyabbah sekarang kepada musyabbah. Sekarang ini mana musyabbah bi? Asal musyabbah bi adalah ya kan? Ini musyabbah bi. Ya kan? Musyabbah bi. Diidhafatkan ke mana? Diidhafatkan kepada ma'an Quran. Namanya ma'an Quran adalah musyabbah. Jadi pokoknya kalau kalian mendapat di musyabbah bi diidhafatkan kepada musyabbah, maka itu namanya masalah ujiinul ma. Jadi masalah ujiinul ma. Yang mana ini ujiinul ma seperti idhafat tashbih, idhafat tashbih. Dan pengidhafatan tersebut apa? Adalah tashbih penyerupaan. Riyad di mana Quran artinya ma'anil Quran allati kariyat. Ya, itu sudah jadi saja ini sudah kedua kalinya kita bahas masalah apa ujiinul ma. Jadi mungkin nanti ada ketemu lagi kita lebih cepat ya terus paham ya kan.